Di sebuah desa kecil yang terletak di tengah hutan lebat, ada sebuah makam tua yang terkubur. Konon, makam itu adalah tempat peristirahatan terakhir bagi seorang pria bernama Raden Wijaya yang hidup pada abad ke-18. Tapi apa yang membuat makam ini begitu menakutkan adalah legenda pocong yang menghantui tempat itu. Malam itu, seorang pemuda bernama Arif datang ke desa itu untuk mengunjungi sahabat lamanya, Dika. Mereka belum bertemu selama bertahun-tahun, dan Dika mengundang Arif ke rumahnya yang terletak tidak jauh dari makam itu. Ketika malam tiba, mereka duduk di teras rumah sambil berbicara lebar. Dika mulai menceritakan kisah-kisah seram tentang pocong yang selalu muncul di malam-malam tertentu di makam Raden Wijaya. Arif awalnya meremehkan cerita itu, mengira itu hanya mitos belaka. Namun, saat jam menunjukkan pukul tengah malam, mereka mendengar suara langkah kaki yang pelan di luar rumah. Hening, mereka berdua merasa cemas. Tiba-tiba, bayangan putih muncul dari dalam hutan dan mendekati rumah Dika. Mereka menatap dengan ngeri saat pocong itu terungkap. Pocong itu berdiri di depan pintu rumah dengan matanya yang kosong, berantakan. Dan kain kafannya yang kotor beterbangan di angin malam. Dika dan Arif tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa duduk berbaring sambil berharap bahwa pocong itu akan pergi begitu saja. Namun, pocong itu malah mendekati mereka, langkah demi langkah. Mereka merasa napas mereka tersengal-sengal. Namun, tiba-tiba pocong itu berhenti dan terdengar suara desis lembut. "Tolong aku!" Arif dan Dika terkejut, karena pocong itu bukanlah makhluk jahat yang kira-kira mereka. Pocong itu adalah arwah Raden Wijaya yang mengemis pertolongan untuk membebaskannya dari kutukan yang mengikatnya selama berabad-abad. Merasa iba, Arif dan Dika memutuskan untuk membantu arwah Raden Wijaya. Mereka menggali makam lama itu dan menemukan benda yang diinginkan oleh arwah itu. Ketika benda itu dikembalikan, pocong itu tersenyum dan melepaskan kutukan yang telah lama menyiksanya. Sejak itu, pocong Raden Wijaya tidak pernah muncul lagi di malam-malam gelap. Kisah ini menjadi bagi pembelajaran Arif dan Dika bahwa terkadang, hal yang menakutkan mungkin memiliki cerita yang lebih dalam daripada yang terlihat.